mendapatkan skor sempurna di UTBK 2022. Kira-kira apa aja tipsnya? Stay tune di video kali ini. Udah penasaran belum nih? Kira-kira tips apa aja sih yang bisa bikin kita mencapai skor UTBK yang sempurna? Ayo, nah ini aku dapat sumbernya dari salah satu mahasiswa, udah jadi mahasiswa kan sekarang ya, yang berhasil lolos di SBMPTN 2021 kemarin, dan dia berhasil mendapatkan 2 skor sempurna di tes UTBK 2021. Nah, terus ketika diwawancara ini ternyata tipsnya nih, kenapa dia bisa dapetin skor sempurna di UTBK kemarin. Langsung aja, yang pertama tipsnya adalah belajar. Udah pasti ya, kalian harus belajar konsisten, nentuin kapan sih kita harus mulai belajar, gimana teman-teman bisa bikin jurnal mulai dari sekarang, mencatat materi-materinya, terus belajar dari buku-buku yang ada. Intinya belajar ya, dan bukan cuma belajar nih, kalian juga harus mengajari teman kalian. Semakin kita ngajarin orang, biasanya jadi makin nempel ya materinya. Atau kalian juga bisa dengan mengikuti beberapa olimpiade atau perlombaan, supaya otak kita nih bisa lebih terangsang untuk belajar. Jadi ketika nanti belajar UTBK-nya nggak males-malesan, udah punya motivasi sendiri gitu ya, karena udah sering mungkin belajar sama teman atau ikutan perlombaan-perlombaan seperti olimpiade. Yang kedua, nah supaya kalian nggak salah milih jurusan, ini sangat disarankan untuk mengikuti tes minat dan bakat. Ini bisa di mana aja sih ya, bisa ikut tes apa aja juga. Intinya supaya kalian tahu kira-kira passion kalian itu di mana. Terus kalian tuh sebenarnya minatnya kemana sih? Kalaupun gak ikut tes ya bisa kalian konsultasi mungkin ke guru BK atau konsultasinya bareng orang tua. Intinya gimana caranya biar kalian itu bisa masuk ke jurusan yang memang sesuai dengan diri kalian. Next tips yang ketiga, nah kalian jangan hanya belajar, tapi kalian harus belajar di waktu yang memang efektif. Gimana sih Kak cara tahu itu waktunya efektif atau enggak? Pastinya ini harus ditanya dulu nih sama diri kalian masing-masing. Biasanya kalau kalian belajar itu enaknya kapan sih? Pagi, siang, sore, malam, atau subuh? Nah itu banyak kan ya waktunya. Kalian harus cari tahu dulu nih, kira-kira kalian yang bener-bener semangat, kalian gak ngantuk, kalian ready untuk belajar tuh di jam berapa. Nah biasanya kalau waktu efektif manusia untuk belajar itu ya sejam sampai 2 jam gitu ya, supaya bisa tetap fokus. Nah mungkin kalian bisa nih dari sekarang kira-kira sejam atau 2 jamnya itu mau di jam berapa. Intinya semakin kalian belajar di waktu-waktu efektif, daya nalar kalian untuk dapetin ilmu dari apa yang kalian pelajari itu juga semakin cepat untuk meresapnya. Tips berikutnya, tentunya kalian harus mulai fokus belajar dan bisa dibantu dengan ikut bimbel atau bimbingan belajar baik online ataupun offline. Nah apalagi kalau sekarang nih di masa pandemi, kalian bisa gampang ya untuk mengakses bimbel-bimbel online. Platformnya banyak, atau mungkin kalian juga bisa belajarnya dari bimbel offline, kalian datang sendiri ke bimbelnya, atau mungkin mau privat. Intinya usahakan kalian belajar dengan ada guru ya. Jadi kalian tuh bisa nanya kalau misalkan kurang ngerti, dan kalian akhirnya bisa lebih punya pengetahuan yang mumpuni untuk ikut di UTBK nanti. Kita juga punya nih, kalau misalkan kalian pengen ikut platform online dari bimbel, kalian bisa ikutan juga di sini. Lanjut, kalau kita belajar tentunya pengen suasana yang enak ya. Jadi tipsnya adalah atur sedemikian rupa kondisi belajar supaya lebih kondusif. Ini kadang kita kan kalau belajar tuh harus kayak tenang, terus gak boleh berisik, terus kita harus kayak di ruangan yang mungkin kedap suara gitu ya, jadi kita bisa fokus untuk belajar. Nah perlu juga nih buat kalian ya, kira-kira kalian kondusifnya kalau belajar tuh di mana? Di atas meja, jadi kalian duduk gitu, atau kalian harus duduknya lesehan, atau kalian sambil dengerin musik, atau kayak gimana. Nah itu harus disesuaikan dengan
kalian masing-masing. Jadi cuman kalian yang tahu ya belajar kalian yang enaknya kayak gimana. Intinya senyaman mungkin untuk belajar supaya kalian juga nggak cepat bosan. Lanjut tips yang keenam. Nah, kalau kalian tadi udah ngatur suasana belajar, terus kalian udah fokus, ini nih yang penting. Kalian harus belajar dari materi yang sering keluar di UTBK. Kalian bisa cari informasi terupdate-nya ya, kira-kira materinya apa aja sih yang keluar, yang biasanya lumayan banyak keluar di UTBK. Kalian bisa cari tahu informasinya banyak ya, berseliweran. Bisa kalian cek di sosial media, termasuk di YouTube kita juga. Kita pernah upload ya 7 bab yang sering keluar di TKA Sosum maupun TKA Saintek. Jadi kalian bisa langsung ditandain gitu ya, mungkin kalian punya buku atau punya jurnal, oh ternyata bab-bab ini loh yang sering keluar, dan dari situ kalian bisa langsung mulai merangkum materinya. Jadi nggak terlalu habis waktu untuk bab-bab yang lain yang ternyata nggak keluar gitu di UTBK. Dengan kalian tahu 7 bab ini jadi lebih mudah untuk belajarnya, terus waktunya juga bisa di manajemen lebih baik, dan kalian mungkin lebih banyak waktu juga ya untuk mengeksplor hal-hal lainnya di UTBK. Dan kan kalau di UTBK tuh ada 2 ya, ada TKA sama TPS. Nah, saran aku memang kalian fokusnya itu di TKA dulu aja, karena materinya juga lebih banyak dibandingkan dengan TPS. Kalau TPS kan dengan latihan soal sebetulnya bisa sekalian belajar materinya gitu ya. Tapi kalau TKA tuh emang harus punya stok khusus, kalian merangkum dulu isi materi dari bab-bab yang sering keluar tadi. Lanjut, nah tips yang ini bakal berguna banget buat kalian update tentang soal, yaitu diskusi soal dengan teman. Ini bisa teman atau bisa juga mungkin ya guru atau yang lebih profesional ya. Intinya kalian mendiskusikan soal-soal UTBK. Dari mulai mungkin soal yang sederhana sampai soal yang rumit. Jadi kalian bisa tahu mungkin ada cara-cara yang lebih efektif ya, apalagi kalau yang hitungan gitu kan. Mungkin kalian kalau ngerjain sendiri rumusnya pakainya yang biasa gitu, dan itu waktunya lama gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian diskusi sama temen atau sama ya orang lain gitu, bisa dapet pencerahan gitu. Oh ternyata mungkin ada cara lain, jalan alternatif lain yang bisa lebih cepet. Akhirnya kalian bisa memaksimalkan waktu di saat pengerjaan soal. Atau kalian juga bisa cari tahu nih soal-soal terupdate tuh yang mana aja sih gitu kan. Kalian bisa mungkin beli dari buku, atau kalian tadi ikut bimbel dan lain-lain. Akhirnya bank soal kalian juga bertambah. Tips yang ke-8 masih berhubungan dengan soal. Pastinya kalian harus ikut try out. Ya, ini sering banget nih aku bilang di video-video kita tentang SBMPTN. Kalau try out itu penting banget supaya mengukur kemampuan kalian sejauh mana sih kalian udah belajar yang banyak, terus kalian dites dulu gitu di tryoutnya. Kira-kira udah mencapai belum ya skor yang mau kalian butuhkan di prodi yang kalian ambil di SBMPTN. Kalau kalian gak try out, itu kalian gak akan tahu gitu ya, gak akan bisa menguji kemampuan kalian. Dan biasanya kalau yang udah ikut try out lumayan ya secukupnya gitu ya, pasti mentalnya untuk SBMPTN juga udah mulai terlatih, karena kan tryout itu seolah-olah kita emang SBMPTN, emang mengerjakan UTBK-nya. Kalian harus memberikan waktu khusus untuk ikut tryout. Dan saran aku juga tryoutnya kalian harus belajar dulu ya. Kalau tryout nggak belajar kan jadinya hasilnya bisa bias gitu. Ini kan hasilnya jelek mungkin karena kalian nggak belajar. Tapi kalau kalian udah belajar seolah-olah emang ikut UTBK, nah hasil tryoutnya ya mungkin nggak akan jauh banget sama UTBK aslinya. Ini juga kalian bisa pantengin ya di akun kita, mungkin di Instagram kita juga, tentang informasi tryout Akbar online. Biasanya kita juga menghadirkan beberapa tryout dan kalian bisa ikutan gitu. Dan ini tryoutnya yang pasti online. Oke, kita lanjut. Nah, tips berikutnya ini berhubungan banget dengan mental. Banyak banget nih teman-teman yang udah belajar sering gitu ya UTBK, tapi pas UTBK aslinya itu mentalnya down. Jadi skornya itu turun juga gitu ya di UTBK, nggak sama kayak waktu tryout mungkin. Nah, terus gimana Kak caranya biar mentalnya ini bisa kita jaga ya waktu SBMPTN, waktu UTBK? Nah, tipsnya, ini tips yang ke-9, itu kalian harus punya support system. Support system itu adalah orang-orang atau hal-hal yang bisa memberikan kalian dukungan ya, motivasi supaya kalian semangat ikut UTBK-nya. Support system ini bisa dari mana Kak? Ya banyak ya, ini bisa dari keluarga misalkan ya, dari saudara, kerabat, atau teman-teman dekat kalian, atau mungkin ya intinya orang-orang yang kalian sayangi gitu, dan bisa memberikan kalian motivasi besar untuk tetap semangat di UTBK. Jadi kalian nggak akan ngedown gitu pas UTBK nanti ya, karena kalian merasa oh ini ada nih yang ngedukung aku sampai detik terakhir perjuangan di SBMPTN. Yang terakhir, nah ini adalah
menyisihkan waktu untuk me time. Apa sih me time? Me time itu waktu untuk diri kalian sendiri ya. Nah, ini fungsinya atau tujuannya itu bisa memberikan kekuatan ke mental kalian atau juga ke fisik kalian ya. Biasanya kan kalian kalau misalkan mau UTBK tuh kebanyakan gitu ya, kebanyakan tuh pada stres, terus terlalu banyak pikiran, mikirin aduh gimana nih kak belum belajar, atau nanti aku bisa lolos atau enggak, terus kalau nggak lolos kita kemana, dan lain-lain lah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kekhawatiran kalian. Daripada kalian khawatir, mendingan kalian sisihkan waktu untuk bener-bener me time. Gunanya apa me time? Gunanya biar kalian itu nanti relax ketika menjelang UTBK-nya. Bisa kalian, kalau untuk kesehatan mental ya bisa kalian ngelakuin hobi-hobi kalian ya. Mungkin ada yang hobinya melukis ya, melukis lah gitu kan, atau suka baca buku, atau suka nonton film, atau hal-hal lainnya yang bisa bikin kalian happy ya. Atau mungkin happy-nya kak kalau aku main sama temen gitu, ya udah bisa tuh main sama temen. Tapi kalian harus ingat juga ini nggak boleh sampai kecapean ya, karena kan ini untuk mental dan fisik ya. Nah, fisiknya ini tetap harus sehat. Kalian nggak boleh begadang, kalian jangan sampai kurang makan atau istirahat. Boleh kalian misalkan ada yang hobinya olahraga, berenang atau lari, lakuin gitu. Jadi fisik dan mental kalian sama-sama sehat menjelang di UTBK nanti. Oke, itu dia 10 tips yang bisa kalian lakukan menjelang UTBK 2022. Dan ini sangat-sangat penting ya supaya kalian bisa mencapai skor yang dibutuhkan di prodi, dan lebih baiknya lagi sampai bisa dapetin skor UTBK yang sempurna. Wah, ini pasti idaman para calon mahasiswa gitu kan, bisa dapet skor UTBK yang tinggi, yang sempurna, akhirnya bisa diterima di PTN yang mereka inginkan. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian masih penasaran, bisa deh kalian komen-komen di bawah apa aja yang masih kalian bingungin tentang SBMPTN, dan mungkin kita bisa bikin video-video selanjutnya. See you on the next video. Dah.